Hadir Ustaz 870 kalau nggak data di sini. Tapi yang jawab cuma 68. Jamaah. Almarhum Rumah Mamat. Semoga sebentar lagi. Assalamualaikum, kurang semangat. Ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, yang mana pada hari yang berbahagia, hari yang cerah ini, Allah dapat pertemuan kita kembali untuk saling bermuajahah, untuk saling bertatap muka, bersilaturahim, menyambung tali persaudaraan kita, khususnya dengan sahabat kita, guru kita, rekan kita, dan saat ini beliau menjadi guru kita, Ustadz Zaini, yang saat ini membawa sebuah pondok pesantren di Desa Cikembar, Sukabumi. Dan alhamdulillah kita pagi ini disambut dengan gegap gempita, layaknya pejabat datang, luar biasa tramwaynya hari ini luar biasa. Kita turun di sini langsung jam. Terima kasih adik-adik kami, cantik, ganteng, soleh semuanya, luar biasa kalian. TOP BGT kalau bahasa agensinya ya. Cantik-cantik, ganteng-ganteng, alhamdulillah. Abang Bunda, salihat dan salihah semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curah hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya yang mulia, sahabat-sahabatnya yang setia, dan insya Allah kita semua sebagai pengikutnya ila yaumil akhir insya Allah. Ada beberapa rangkaian acara yang insya Allah akan kita jalani pada hari ini. Setelah kedatangan kita pagi tadi disambut dengan meriah dan gegap kita, tibalah sekarangnya hari ini kita akan mendengarkan taklim dan tausiah, dan juga kita akan mendengarkan sama-sama lantunan ayat suci Al-Quran. Udah merotot bisa. Mau dimasakin. Biasa. Jadi setelah ada pembukaan nanti ada sambutan acara taklim yang akan dibawakan oleh yang pertama adalah dari pimpinan pondok pesantren. Selanjutnya nanti ada dua sambutan lagi dari ketua panitia acara. Nanti akan ada panitia secara simbolis yang akan memberikan hadiah santunan secara simbolis yang tadi sudah sama-sama kita bawa dari Jakarta, dan nanti dilanjutkan juga ada doa penutup. Selanjutnya adalah ramah tamah games untuk santri. Jangan kemana-mana, hai bro, sis. Nanti ada games buat you semua. Hadiahnya jangan mengganggu ya. Maaf Ustaz. Serius. Ustaz. Aktivis. Ya, Bapak Ibu, nanti setelah ada istirahat, sholat dan makan, kita masih ada acara games untuk peserta. Nanti kita ada di luar area ya. Maaf kalau sudah datang gini masih ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita akan sama-sama dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan sari tilawah yang akan disampaikan oleh adik-adik kita dari santri pondok pesantren Darul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, sesuai dengan rencana, akhirnya sahabat-sahabat semuanya bisa bersilaturahmi ke kediaman kami di sini dalam keadaan sehat walafiat, selamat perjalanan, lancar, meskipun tadi mobilnya lempeng. Enakannya ya. Untung lewatnya sedikit loh. Di belakang. Alhamdulillah ya bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang pertama menjadikan sebab kita ditambah-tambah rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, dipanjangkan umur kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, yang hari ini memang sebetulnya hari libur, hari Ahad itu libur, tapi karena kedatangan tamu dari Jakarta, sebagian yang ada kita kumpulkan untuk menyambut sahabat-sahabat. Kalau yang tim Graben memang lagi latihan kebetulan, karena biasanya kalau musim kenaikan kelas suka ada yang manggil,
band ini. Hanya sekarang order lagi sepi. Soalnya sekolah negeri dilarang oleh Bapak Ai. Gubernur Jawa Barat itu julukannya Bapak Ai. Kalau di Jakarta Bapak Ibu. Jadi sekolah-sekolah negeri nggak ada kegiatan merdeka kelas, nggak ada kegiatan sama, tinggal sekolah swasta. Baik Bapak Ibu, pertama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini saya khususnya secara pribadi sangat bersyukur, sangat bergembira, sangat senang kehadiran sahabat-sahabat dari Jakarta. Jarang-jarang ada acara seperti ini. Dulu saja angkatan 93 itu tahun 2017, berarti sudah 8 tahun. 8 tahun. Waktu angkatan 93 ini belum ada program ya, belum ada. Nah, jadi ini jarang-jarang, alhamdulillah bisa terwujud. Saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Ibu sahabat semua. Mudah-mudahan niatnya, amal kebaikannya, infak sedekahnya semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikonnya si kembar itu kalau produk namanya Enyi. Opa, tadi udah nyobain tadi. Borong. Sebelah sana ada satu kebun itu sampai ke gunung manggis semua, dan itu diekspor ke luar negeri. Jadi manggis yang di Jakarta itu dari sini sebetulnya, tapi itu sisa. Yang bagusnya diekspor, yang jeleknya masuk ke Jakarta. Dari dulu saya pertama ke sini, jadi saya lulus sekolah 93, 94 baru ke Sukabumi, di pesantren At-Tafsir Yatimah Kota Sukabumi, sambil kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi. Lulus tahun 98. Mertua saya itu pensiunan Kementerian Agama, tugasnya di Kota Sukabumi. Pensiun pulang kampung, dia bikin pesantren, suruh mahasiswanya ngajar. 6 orang waktu saya ingat tahun 96. Waktu itu saya baru semester 5, suruh ngajar di sini. Begitu selesai kuliah masih nyambung, ngajar terus. Bahkan tahun 97 itu didirikan pertama sanawiyah terbuka. Kemudian 98 membentuk yayasan. Jadi kalau pertama berdiri itu pesantren, tahun 94 pesantren Darul Qulub, 97 sanawiyah terbuka, 98 baru bentuk yayasan. Nama yayasannya Yayasan Firdaus, bukan Darul Qulub, Firdaus. Itu singkatan Firman Ilahi Robbi, dasar amaliyah orang soleh. Jadi Firdaus bukan Firdaus, orang soleh Firdaus. Nah, ketika yayasan dibentuk, saya jadi sekretaris waktu itu. Kemudian tahun 2001 bulan Januari saya menikah. Setelah menikah, tinggallah saya di sini. Kalau sebelum menikah bolak-balik, selesai ngajar pulang lagi ke pondok, selesai ngajar pulang lagi ke pondok. Ya, setelah menikah ya sudah di sini. Ya, jadi nyangkut opa di sini. 2001. Kemudian terbentuklah beberapa lembaga yang lain. Ada Raudatul Atfal kalau di Kementerian Agama, kalau di Dinas Pendidikan TK. Nah, ini gedungnya. TK. Kemudian madrasah diniyah itu kalau kita dulu di Jakarta namanya sekolah agama. Ya, sekolah agama. Jadi biar pagi sekolah di SD,
yang di sekolah agama itu madrasah ini ya. Ini santrinya yang seragam putih biru, madrasah ini ya. Kemudian terbentuk lagi sanawiyah dan aliyah. Ini yang bajunya hitam-hitam itu sanawiyah dan aliyah. Kalau di dinas pendidikan sanawiyah itu SMP, aliyah itu SMA atau SMK. Kalau SD-nya MI. Nah ditanya satu di sini nggak ada MI, nggak ada tingkat SD-nya, hanya madrasah ini. Kemudian sore harinya ada TPQ dan pengajian pondok pesantren. Untuk siswa yang ingin belajar di sini disediakan kobong namanya, asrama. Itu namanya kobong istilahnya. Nah, yang sebelah sini sama sebelah sana, tapi putra saja. Kita belum punya asrama putri. Rencananya di samping rumah saya itu ada tanah kosong. Ya, itu mau dibangun untuk asrama putri. Ya, doakan saja mudah-mudahan dari sini ya, bisa terwujud. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita sudah sampai di tempat tidur kita, yaitu Pondok Pesantren Darul Ulum. Salawat dan salam telah kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada sahabatnya dan kita yang hadir dalam sahabat yang Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya sebagai pelaksana ingin melaporkan hasil donasi dari rekan-rekan semua. Ya, alhamdulillah telah kami terima donasi dari rekan alumni sebesar rupiah dan telah kita terima juga dari rekan alumni donasi untuk yatim sebesar Rp2.400.000 dan untuk pendidikan sebesar Rp11.111.111. Alhamdulillah, total keseluruhan dari donasi yang telah kami juga terima sebesar Rp11.111.111. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada para donasi dan para rekan semua yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua yang hadir di sini diberikan nikmat iman dan nikmat kesehatan. Saya ucapkan kepada Pak Ustadz Zaini, pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum, yang telah menerima teman-teman semua para alumni di sini. Sambutannya yang luar biasa. Di sini saya ucapkan terima kasih untuk waktunya panitia yang di grup WA ataupun di grup angkatan masing-masing
serta pondok pesantren. Serahkan. Selaku pimpinan pondok pesantren Darul Ulum Desa Cikembar, Desa Cimanggis. Ya, ini penyerahan secara simbolis. Di antaranya mungkin banyak kebutuhan adik-adik yatim kita, anak-anak pesantren, dan juga Ustaz lainnya. Selanjutnya penyerahan dari angkatan 90 ya. Penyerahan santunan yatim dari angkatan 90 yang secara simbolis juga diberikan langsung kepada Ustaz Zaini selaku pimpinan pondok pesantren Darul Ulum. Oke, ini perwakilan dari abang bunda semua untuk ikut merasakan berbahagia bersama adik-adik yatim yang insyaallah dananya akan mereka pakai untuk kebutuhan mereka yang sebaik-baiknya, sehingga apa yang sudah kita berikan ini menjadi sebuah kewajiban bagi sahabat-sahabat alumni semua. Cek. Ya, abang bunda yang secara pribadi pun kami persilakan untuk ikut berdonasi serta memberikan satu anak yatim. Biar kelihatan Ustaz. Makannya daun tuh. Oh, buahnya. Bisa lewat ya? Lewat. Mau nambah kaki ya? Ya. Kalau makan bobo ya. Dia masih bobo. Ada dua masih biasa. Balik lagi dong. Ya Bu Haji, kepalanya disep-disep. Dua. Mantap. Mantap nih petai, waduh, berantem Pak.
bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang hadir semua pada siang hari ini, kita melanjutkan acara setelah istirahat. Tadi sudah melaksanakan isoman, istirahat, sholat, makan. Harusnya sekarang tidur. Ya. Nyari mantap Ustaz. Alhamdulillah pada hari ini kegiatan taklim keluarga besar Alumni bisa dilaksanakan di sini. Alhamdulillah. Baru sekarang ya Bang ya, keluar Jakarta gitu ya. Baru sekarang. Alhamdulillah. Biasanya kan bisa terus. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa. Ada dalam ayat An-Nisa ayat 1 di ujungnya itu, di awalnya ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kalimat wal arham itu artinya silaturahmi. Kata silaturahmi atau silaturahim ini ada dua. Yang pertama silah. Ada silah pakai huruf shad, lam, ta marbutoh. Silah, bukan silah, silah, shad ya. Nah itu artinya menyambung, menyambungkan. Sementara rahim itu berasal dari rahim seorang ibu. Nah, bapak-bapak punya rahim enggak? Enggak. Punyanya perut. Rahim ya, yang disebut rahim itu. Dan itu diambil dari sifat atau nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Maha penyayang. Makanya calon bayi itu dititipnya di perut ibu. Kenapa? Karena ibu diberikan sifat rahim, penyayang, pengasih, penyabar, penyantun. Hanya ibu saja yang bisa mendidik anak dengan baik. Hanya ibu. Makanya lihat di sekeliling kita, kalau seorang anak kehilangan bapak, yakin ya, ibunya dia single masih bisa ngurus. Betul kan? Masih bisa ngurus. Nah sekarang balik, kalau seorang anak tidak punya ibu, meninggal, piatu, bapaknya belum tentu bisa ngurus. Gitu kan? Ya. Kenapa bisa begitu? Karena perempuan diberi rahim, punya sifat pengasih, penyayang dan seterusnya. Nah, jadi disebut rahim itu. Nah, disebut rahim. Kalau bapak-bapak enggak, tidak ada dalam sejarah bapak-bapak diberi amanah mendidik anak dan tugas bapak-bapak itu mencari nafkah yang mendidik anak ibu. Makanya dalam hadis disebutkan al
Al-Ummah ibu itu madrasatul ula, pendidikan pertama, sekolah pertama di rahim ya. Menyambungkan itu rahim artinya adalah persaudaraan. Karena kalau satu rahim disebut saudara, satu kandung disebut saudara. Berarti silaturahim menyambungkan persaudaraan. Ada lagi yang menyebut bukan silaturahim, tapi silaturahmi. Beda lagi. Kalau rahim diambil dari nama Allah, sifat Allah Ar-Rahim, Maha Penyayang, atau dari rahim seorang ibu. Tetapi kalau rahmi secara harfiah memang hampir mirip, tidak sama persis. Nah, kalau rahmi ini berarti dia mengikat seluruh persaudaraan manusia, seluruh manusia. Kalau rahim kan persaudaraan yang sifatnya satu kandungan, ya, saudara, keluarga, satu nasab dan seterusnya. Kalau ini seluruh manusia, tidak dilihat lagi apa agamanya, suku bangsanya, rasnya dan seterusnya. Makanya banyak yang memilih menyebut silaturahim, karena persaudaraan secara khusus, apalagi sesama umat Islam. Ini jelas sekali di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya setiap mukmin, setiap orang yang beriman, ikhwatun, bersaudara. Apabila terjadi permusuhan, terjadi kerenggangan, terjadi perselisihan, fa'aslihu, maka harus islah, berdamai, memperbaiki hubungan. Itulah yang disebut prinsip silaturahim. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, man ahabba ayyusatolahu fi rizkihi wa yusa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Man ahabba, barang siapa yang menginginkan, dia mau, dia ingin, dia pengen, ayyusatolahu fi rizkihi, ditambah-tambah rizkinya, ditambahkan, diberkahkan rizkinya. Yang kedua, wa yus'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya. Berarti dua ya. Yang pertama ditambah rizkinya, yang kedua dipanjangkan umurnya. Maka kata Nabi, falyasil rahimahu, falyasil, sambunganlah, rahimahu, rahimnya, persaudaraan. Jadi yang lebih tepat istilahnya silaturahim, falyasil rahimah, sambungkan persaudaraan. Mudah-mudahan ini jadi silaturahmi yang menambah rezeki dan memanjangkan umur kita. Amin. Rajin-rajin silaturahmi. Terkait dengan yang kedua, yang pertama dari apa? Ditambah rizki. Dan yang kedua dipanjangkan. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Ya, yang dimaksud panjang umur ini apa? Sebagian ulama mengatakan memang umurnya panjang. Misalnya
Misalnya dia ditakdirkan Allah umurnya di dunia ini 60 tahun. Misalnya ya, 60. Nah, ini rahasia Allah, kita nggak tahu. 60 tahun. Tapi karena rajin silaturahmi, saudaranya dikunjungi, orang tuanya dikunjungi, tetangganya, temannya, sahabatnya, yang dekat, yang jauh, rajin silaturahmi, berkunjung, ya, dan seterusnya. Maka Allah berikan pahala dari silaturahminya ini, yaitu dipanjangkan umurnya. Yang tadinya 60 bisa jadi 70 tahun. Itu mungkin saja nih senior kita nih rajin silaturahmi, jadi umurnya panjang. Betul kan? Jadi mungkin jauh-jauh ke Jakarta masih di Pak 80. Mudah-mudahan terus panjang umur banyak. Yang kedua, menurut sebagian ulama lagi yang dimaksud panjang umurnya itu bukan bertambah secara kuantitas jumlahnya bukan, tetapi secara kualitas kehidupannya ini ditambah. Yang tadinya tidak terkenal jadi terkenal, yang tadinya orang nggak tahu jadi tahu dengan amal kebaikannya. Contoh, dia sering ceramah, dia sering menulis, gitu kan? Ketika meninggal dunia, orang yang pernah mendengar ceramahnya itu akan bercerita. Orang yang pernah membaca tulisannya bercerita. Jadi nama kita disebut. Dulu saya pernah ngaji ke Bapak Anu, Ustaz Anu, pernah baca buku Bapak ini, Ibu ini. Jadi namanya terus disebut. Jadi yang dimaksud umurnya panjang adalah namanya terus dikenang dalam kebaikan. Itu menurut sebagian ulama. Ya. Oleh karena itu maka sering-seringlah silaturahmi, ya, silaturahim. Jangan sampai bosan. Bosan silaturahmi terus. Ya. Itu adanya kegiatan taklim, salah satu tujuannya adalah memperkuat silaturahmi. Betul kan? Sebulan sekali. Maka sempatkanlah hadir. Sepanjang kita masih ada umur, masih sehat. Kalau sudah nggak sehat, nggak bisa tuh hadir taklim. Betul ya? Kalau udah meninggal bisa nggak hadir taklim? Nggak bisa. Orang udah meninggal mau hadir taklim, ya bisa. Kalau orang meninggal bisa hadir di pengajian, itu setiap pengajian penuh sama pocong. Orang yang mati yang hadir, kita nggak kebagian. Nah ini yang terakhir. Konsekuensinya kalau kita tidak melakukan silaturahim, ini ancaman dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Di Imam Muslim juga ada. Hadisnya pendek. Kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Tidak akan. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kata kerja yang sudah lewat, lampau, ada yang sekarang, sampai yang akan datang. Nah kalau yang sudah lewat namanya fi'il madi. Fi'il madi sudah lewat. Yang sekarang dan yang akan datang disebut fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Yadkhulu dari kata dakhala. Jadi fi'il madinya dakhala. Dakhala. Man
udah masuk, berarti dia ada jaminan. Kalau la ilaha illallah diamalkan, itu fi'il madhi, udah masuk. Tapi yang ini fi'il mudhari, la yadkhulu, tidak akan masuk ke surga. Berarti nanti dia akan masuk. Itu fi'il mudhari. Kalau dalam bahasa Inggris, ya, fi'il mudhari ini disebut apa? Present continuous tense. Present continuous tense. Yang sekarang dan yang akan datang. Kalau fi'il madhi berarti simple past tense lewat. Nah, tidak akan masuk surga siapa? Khati'un, orang yang memutus silaturahmi. Ancamannya tidak main-main. Kita punya teman, kita punya saudara, hubungan baik. Tiba-tiba ada masalah, jadi renggang. Lama tuh katanya, nggak ngobrol. Kalau bertemu pun nggak saling nyapa, nggak salaman. Ingat hadis ini, ancamannya adalah tidak akan masuk surga. Makanya jadilah orang pertama yang menyambungkan silaturahmi. Nggak apa-apa orang lain nggak mau diajak bicara, kita yang bicara duluan. Nggak apa-apa orang nggak mau diajak salaman, kita yang salaman duluan. Asal kita tidak termasuk orang yang memutus silaturahmi. Maka kata Nabi, kalau sesama muslim bermusuhan, silahkan saja. Namanya manusia kok. Betul nggak? Kadang kita ngomongnya begini, orang dengarnya lain. Beda persepsi. Ya, kayak ini, kayak handphone kan. Kalau kita simpen begini, dia lebar kelihatannya. Tapi kalau kita simpannya begini, dia tipis. Itu namanya perspektif, sudut pandang. Sudut pandang orang tak sama. Kalau saya pegang HP-nya begini, ibu-ibu bilangnya lebar. Tapi yang lihat dari sini bilangnya tipis, beda. Itu manusiawi. Orang lagi ceramah, dia baca Quran, dia baca hadis. Yang dengerin kesinggung. Kan berarti beda perspektif, beda sudut pandang. Nggak apa-apa kata Nabi, wajar. Kayak orang hajat tuh, orang hajat piring sendok, yang namanya piring pecah, gelas itu udah biasa. Makanan rumah. Yang namanya manusia, dia makhluk sosial. Dia harus berhubungan dengan orang lain. Kita punya mulut, orang punya kuping. Kita ngomongnya A, orang dengarnya B. Jadi nggak apa-apa kata Nabi, nggak masalah, punya masalah, punya perselisihan. Tapi ingat, karena kita sama-sama muslim, sama-sama orang beriman, nggak boleh lama-lama kalau terjadi perselisihan. Nggak boleh lama. 3 hari kata Nabi dia harus kembali baik. Jadi toleransinya 3 hari. Kira-kira ada nggak kita gitu ya? Marahan 3 hari baik lagi. Kalau anak kecil bisa ya? Anak kecil kita waktu SD gitu kan, berantem, nangis, bilangin orang, besoknya bareng lagi sekolah. Harus begitu. 3 hari normal lagi. Tapi kalau udah dewasa sulit. Orang mau minta maaf, ntar aja lebaran. Orang tahu maaf. Nah ini harus dimengerti konsep silaturahmi, termasuk di dalamnya saling memaafkan. Coba lihat surat Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah nih, wasari'u, bersegeralah kalian ila magfiratin, kepada ampunan mir rabbikum, dari Tuhanmu. Jadi ada ampunan Allah nih, magfirah Allah. Cepat-cepat kesini, ini magfirah Allah. Mau gak? Yang kedua, wajannatin, surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi Allah kasih dua, satu ampunan, dua surga. Untuk siapa itu? U'iddat lil muttaqin, untuk orang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Nah, dijelaskanlah di ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Alladzina yunfiquna, orang yang berinfak fi sabilillah, di jalan Allah, fi sarra'i wa dharra'i, dalam keadaan lapang atau sempit, senang atau susah, lagi punya duit atau nggak punya duit. Orang yang bertakwa itu selalu berinfak, bukan lagi punya duit infak, nggak punya enggak. Nah, kayak dulu nggak punya duit berinfak. Kemudian yang kedua, yang kedua apa? Bisarra'i wa dharra wal kadhimina al-ghaiz, menahan amarah. Yang namanya manusia itu pakai komplit, kita ini pakai komplit. Akal punya, nafsu punya. Coba lihat malaikat, dikasih akal, nggak dikasih nafsu. Makanya malaikat nggak makan, nggak minum, nggak kawin, nggak punya anak, karena nggak punya anak. Kemudian lihat lagi makhluk Allah yang lain, ya iblis, setan, dikasih nafsu, nggak dikasih akal. Ya, kalau malaikat dijadikan khalifah di bumi ini, maka bumi ini nggak akan ramai, betul nggak? Nggak ada anak, nggak ada cucu, nggak ada keturunan, nggak ada presiden, nggak ada pemimpin, nggak ada pemilihan. Kenapa? Malaikat nggak punya nafsu. Makanya kata Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kata Allah, kamu nggak pantas jadi khalifah. Yang pantas Adam, karena Adam dikasih hak juga nafsu. Maka sujudlah kalian menghormat Adam, fasajadu, mereka semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Jadi pantas kita nih jadi khalifah. Ramai lah, ada rumah, ada gedung, ada sawah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, wal kazimin al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Nah, ini yang berat nih. Wal 'afina, memaafkan 'anil nas, kesalahan orang lain. Susah, ngomongnya gampang, tapi amalinnya susah. Tapi kata Allah, silakan pilih, mau tetap menahan amarah, mau tetap mengikuti nafsu, mau tetap jadi orang pendendam, atau mau ampunan dan surganya Allah. Silakan pilih. Kalau kita memilih ampunan dan surga Allah, tinggalkan sifat pendendam, tinggalkan sifat pemarah dan sebagainya. Tinggalkan. Atau gimana Ustaz, kan udah sakit hati, saya tuh sakit hati banget. Jadi kalau lihat tampangnya udah enak, apalagi di rumah aku yang kira-kira ada kayak gitu. Banyak. Saking ngamboknya kita nih, ya, orang punya salah, kita nggak salah, dituduh, difitnah, karena nafsu. Ketika ingin memaafkan kan berat.
ini ada ampunan dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal apa tujuannya? Tujuannya apa? Tujuannya adalah menyambung persaudaraan yang disebut tadi silaturahmi. Nah, ini kadang-kadang hal-hal seperti ini sulit untuk kita praktekkan. Padahal ini prinsip. Sesama muslim, sesama mungkin saudara. Bagaimana mungkin dengan saudara kita bermusuhan? Betul nggak? Bagaimana mungkin dengan saudara kita tidak saling tanya? Ya, gitu kan? Makanya kata Nabi, la yadkhulul jannah khati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Nah, kesimpulan dari tausiah ini yang pertama, marilah kita memperkuat silaturahim dimanapun, kapanpun, karena kebetulan ini wadahnya adalah ikatan alumni, berarti kita sedang mempererat silaturahim di kalangan alumni. Bisa saja nanti kembali ke rumah dengan warga, dengan jamaah, dengan teman kerja, bisa saja, di mana saja, kapan saja. Silaturahim ini harus terus dijaga. Yang kedua, ingat silaturahim ini prinsip dalam ajaran Islam. Maka yang namanya prinsip, dia ada pahalanya dan ada konsekuensinya. Kalau dilaksanakan ada pahalanya, ada keutamaan, ada keuntungan. Kalau tidak dilaksanakan ada dosanya juga. Apa keuntungannya? Tadi dua dalam hadis yang disampaikan. Pertama, apa tadi? Menambah rizki. Yang kedua, memanjangkan. Itu baru satu hadis saja. Kemudian konsekuensinya apa tadi? Ya, tidak akan masuk surga. Kalau nggak masuk surga berarti kemana? Tapi saya yakin semua yang hadir ini adalah orang-orang yang cinta silaturahmi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi kita sekalian dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak, ya, yang bisa baca surat pendek tapi, ya, surat pendek, angkat tangannya. Yang bisa bacakan surat Al-Ma'un. Ayo, 70. Ya, sok baca. Doing
Ayo angkat tangan. Acung dulu. Siapa yang bisa? Yang bisa. Ayo kalau bisa. Ayo kalau bisa. Maju. Maju. Situ deh. Ya. Rukun Islam. Islam ada. Gedean nih suaranya. Satu sahadat, dua sholat, tiga zakat, empat satu sahadat, dua sholat, tiga zakat, empat puasa, lima haji. Sebutkan salah satu keuntungan dari silaturahim. Ayo gampang itu gampang. Satu aja. Gampang banget itu. Dua, silaturahim salah satu aja. Boleh yang gede. Jangan. Panjangkan umur atau usia. Sudah berarti tiga. Bebas. Ini buat siapa? Santri ya. Mau santri semua. Semuanya. Sehingga apa-apa dan saya adalah yang berhubungan dengan fikih ya. Kalau fikih nggak ada berapa rukun sholat? Nah, rukun sholat tuh. Nah, dikasih sebutin rukun aja ada berapa? Rukun sholat ada berapa? Tunjuk tangan. Tahu jawabannya. Ayo tunjuk tangan. Yang tahu. Ya, saya tunjuk tangan ada berapa rukun sholat? Ya, maju sini. Ya. Ada berapa? Ada 13. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mempunyai sahabat kita. Yang saya tanyakan, siapa orang tua dari sahabat Nabi yang bernama Umar? Gampang. Di bapaknya Umar ya. Umar bin Khattab. Masih ada Pak? Masih dua lagi ya? Oke, dua lagi. Mudanya ada? Mudah. Ada yang aliyah nggak? Ada, oke. Kasihan ya, tadi yang aliyah ngalah. Ya kayaknya MTS ya, PSD, MMI ya, apa? Pada saat ini ya. Dalam Al-Quran kan ada, ya saya tanya jusnya ya, ada semua 30 juz. Surat apa yang terpanjang dalam Al-Quran? Ya silakan. Ayo, dua-duanya boleh. Oh, ini yang itu sayang, kakak yang itu ya sayang sebelah. Ayo silakan. Surat apa yang terpanjang dalam Al-Quran? Surat Al-Baqarah. Ada berapa ayat? Kan 2 orang ya. Ayo. Atau saya suruh baca ayat yang terakhirnya?
Nanti hadiahnya gua kena ya. Kena mau kagak. Berapa ayat? 286. Bisa dibaca ayatnya. Iya bangga dong, kalau kebanggaan ini kan Ustaz ini. Ayo masa kalah sama mama, yuk. Yang terakhir Ustaz, kan kalau kita bacanya habis subuh sama asar ya Ustaz ya. Ayo sok dibaca, ini kan pada asar. Bentar. Apa? Ayo masuk. Lillahi ma'is. Malu tapi nggak benar. Tepuk tangan buat anak-anak kita ini. Hebat. Ya. Mudah-mudahan nggak hanya pengetahuan ya, tapi diamalkan. Barang siapa membaca pada subuh, malaikat akan melindunginya sampai waktu asar. Dan kalau membaca dari pada asar, malaikat akan melindunginya sampai waktu subuh. Silakan duduk, nanti hadiahnya akan diberikan. Terima kasih. Ini buat yang ganteng kan? Bukan buat yang soleh ya. Iya. Biar dibelanjain sendiri. Di sini saya di depan. Ya, alhamdulillah ya, Ustaz dapat ijazah ya. Ijazah syar'i. Oke, yang pertama. Oke. Alhamdulillah ini panitia sudah menyiapkan bisa buat adik-adik soleh dan solehah yang berhasil menjawab pertanyaan kita pada taklim siang hari ini. Iya. Oke. Penyerahan hadiah ini langsung disaksikan oleh Ketua Besar Lintas Alumni dan juga Ketua Besar Ketua Panitia dan juga Dirjen Pajak ya. Dan kebetulan siang ini kita juga diinfo dari Metro TV, Indosiar dan juga TV One ya. Alhamdulillah. Jangan diri. Oke. Terima kasih, selamat ya. Barunya ya. Ya, Bapak Rudi Cahyadi, Ketua Lintas Alumni. Ketua Besar Lintas Alumni. Satu lagi, oke, Bapak Edi. Sama cucu Pak. Oke. Tunggu. Boleh kasih jempol aja, kasih jempol. Ya, boleh dada-dada juga boleh. Iya. Oke, tunggu sekali lagi. Oke, terima kasih. Oke, alhamdulillah. Oke, boleh diserahkan. Oke, ya, boleh lihat sini, Ustaz. Ya, alhamdulillah ya. Dilepas tangannya. Walaupun kita sudah sampai di lokasi, tapi keinginan mereka untuk ikut berdonasi masih pemuda semuanya, adik-adik itu cantik, manis, ganteng, soleh, semuanya soleha. Sebelum kita tutup acara pada kesempatan hari ini, siang ini, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita berdoa bersama. Sebelumnya atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ulum, kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian, wabil khusus kepada donatur. Mudah-mudahan amal kebaikan ini bermanfaat bagi kami dan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat. Tidak lupa kita doakan juga guru-guru kita, sahabat-sahabat kita yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita. Mudah-mudahan mereka semuanya di alam barzakh mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita doakan juga sahabat kita yang hari ini mungkin sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, yang sedang punya kesibukan, yang punya bisnis, pekerjaan, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, dan semua yang kita inginkan, yang kita harapkan dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, ada orang tua dari sahabat kita
yang akan melaksanakan operasi. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kembali sehat seperti sedia kala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syahudillah ilahum al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il akhwali wal afat wa ta'dilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma turbina fi taysir kulli 'asir wa inna taysira kulli 'asir 'alayka yasir. Wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata daima fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal aqwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fihi inna Allaha la yukhliful mi'ad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati al-Fatihah. Alhamdulillah, syukran wa jazakumullah khairan Ustaz Zaidi. Kalau ada jawab yang patah, jangan ditaruh di dalam hati. Kalau ada kata-kata Bang Yes yang salah, jangan taruh di dalam hati ya. Terakhir sebelum kita foto bersama, kalaulah boleh kami berbagi. Pantun Melayu kami bawakan. Kalau ada kami yang kurang sopan santun, itu maaf kalau dibukakan. Kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pesantren ini ya. Oke, fotografer silakan bersiap. Oke, silakan diatur posisinya. Mungkin agak mundur kali ya, karena untuk fotografer masih dilihat. Oh, gimana?
Udah, makasih. Kami, keluarga besar alumni Semean Negeri 17 SMK Negeri 13 bersama.